Artinya memang sudah ada langkah-langkah baik, kebijakan-kebijakan strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah di periode sebelumnya. Lalu di pemerintahan sekarang masyarakat melihat bahwa tampaknya kebijakan ini masih akan atau diharapkan minimal ya akan terus berjalan. Mengapa kesehatan lalu pendidikan itu menjadi titik penting juga? Karena kan ini kalau kita bicara soal indeks pembangunan manusia gitu ya, kesehatan dan juga pendidikan itu kan menjadi 2 dari 3 ya nanti sisi ekonomi yang membangun indikator indeks pembangunan manusia gitu. Dan ketika kita bicara angka IPM kita Indonesia dalam 4 tahun terakhir itu memang ada tren yang meningkat gitu. Artinya dari sisi data sekunder pun atau data IPM itu pun kita bisa melihat bahwa ada masyarakat atau ada perbaikan dari sisi kesehatan dan juga pendidikan yang dirasakan. Gitu. Tapi dari sekian banyak program Astacita Prabowo Gibran ini, apa sih program yang menjadi sorotan dari responden sendiri? Ya, kalau kita lihat grafik yang pertama tadi ya, memang kita bisa melihat ada 3 klaster ya. Klaster pertama adalah yang mendapatkan apresiasi di atas 80%. Lalu klaster kedua itu yang angkanya relatif dari 70 sampai 78%. Nah, yang paling rendah itu di angka 60 sampai 66,9%. Nah ini kalau kita lihat kan memang 2 yang paling bawah itu adalah meningkatkan pendapatan negara. Itu apresiasinya atau kepuasannya hanya bisa kita bilang ya hanya 60,5% di survei ini. Ini menunjukkan bahwa memang kan dari kalau kita baca Astacita di bagian 8 program prioritas cepat ini ada satu bahwa dibangunnya badan penerimaan negara gitu ya dengan harapan penerimaan negara itu akan membaik. Nah kalau memang angkanya masih rendah pertanyaannya adalah apakah program ini sudah masyarakat pahami dengan baik atau memang masih masyarakat masih menunggu ini sebenarnya apa yang dilakukan dan mungkin dalam 100 hari ini tidak ada isu atau tidak ada kebijakan yang dilihat secara masif oleh masyarakat. Lalu yang kedua soal makan bergizi gratis. Nah ini cukup menarik nih Mas ya, karena makan bergizi gratis ini kan menjadi program yang diunggulkan gitu di Prabowo Gibran. Ini kenapa hanya sekitar 66,8% ini tingkat kepuasannya? Iya, 65,9% memang relatif rendah, tapi angka ini sebenarnya sedikit naik dibandingkan survei sebelumnya atau jejak pendapat yang kita lakukan sebelumnya ya, karena waktu itu angkanya masih di bawah ini sekitar 59 atau 60%. Artinya memang ada sedikit kenaikan sekitar 5% ini menunjukkan bahwa memang masyarakat mungkin cukup optimis dalam tanda kutip program ini sudah dijalankan. Hanya memang masih karena ini memang program yang baru ya, program yang khas dari pemerintahan Prabowo Gibran. Masyarakat masih melihat ini sungguhkah struktur mekanismenya akan jelas, lalu juga akan menjadi sebuah program yang berkelanjutan karena kan relatif isu yang selalu terkait dengan makan bergizi gratis ini kan soal anggarannya yang besar. Lalu kalau mau dibuat itu di seluruh Indonesia bagaimana mekanismenya di daerah-daerah, apakah seluruhnya akan mendapatkan. Nah itu mungkin yang masih mengganjal dalam tanda kutip ya di benak responden atau di masyarakat kita sehingga masih bertanya-tanya apakah memang program ini akan berjalan dengan baik. Sekaligus ini juga menjadi tantangan bagaimana sisi berkelanjutan yang sudah mendapatkan apresiasi positif ditantang pemerintah sekarang bagaimana implementasi di hal-hal yang lebih konkret ini begitu. Iya, tentunya juga ditunggu ya Mas Tiar ya, responden akan menunggu seperti apa nanti Prabowo Gibran mengimplementasikan program-program mereka di masyarakat. Nah tapi dari semua program yang ada, faktor apa aja sih Mas yang menjadi penentu baik tidaknya program-programnya Prabowo Gibran di mata para responden? Ya kalau kita bicara kepuasan sebenarnya kan ini kan persepsi ya Mbak ya. Persepsi itu kan dibangun dari 2 sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal kepuasan masyarakat tentu dibangun dari pengalaman hidup sehari-hari mereka, apa yang dirasakan, apa yang sungguh mereka alami dalam keseharian, itulah yang membangun persepsi mereka dari sisi internal gitu ya. Tapi dari sisi eksternal kan persepsi itu juga dipengaruhi dari skala yang kecil misalnya obrolan mereka dengan lingkungan di sekitar hingga yang paling besar misalnya pengaruh media massa, media sosial gitu ya. Itu yang membangun persepsi. Nah, artinya tidak hanya
kita bisa bicara kalau kita bicara eksternal soal pemberitaan, soal bagaimana itu dikampanyekan di media atau di media sosial, itu kan menunjukkan bahwa ya itu persepsi masyarakat, oh mungkin program ini baik, mungkin tidak. Tapi kan yang lebih penting adalah bagaimana program ini memang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari rakyat ini. Nah itulah yang membangun persepsi kepuasan dan ketidakpuasan. Nah tentu saja kalau kita lihat dari sini pelayanan kesehatan